Al-Fatihah. نوينا تعليما وتعلما والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني به وبعلومه في الدارين آمين. Al-Hadis Thalith wal Ishrun, hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ard was-salah nurun was-sadaqah burhanun was-sabru diya wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaqdu fa ba'i' nafsahu wa mu'tikuha aw mubikuha. Rawahul Muslim. Hadis yang ke-23 diriwayatkan dari Abi Malik Haris bin Asim. Beliau, Nabi SAW pernah berkata, at-tahur, suci itu setengah dari keimanan. Walhamdulillah, kalimat alhamdulillah, ketika seorang hamba berkata alhamdulillah, itu tamlaul mizan, kalimat itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ard. Subhanallah sama alhamdulillah, dua kalimat ini ketika ada orang yang menyebutnya itu akan memenuhi semua antara langit dan bumi. Wassalah nurun, salat itu akan menjadi cahaya. Wassadaqah burhan, sedekah adalah bukti. Wassabr, dia sedangkan sabar itu penerang. Wal Qur'anun hujjah, Quran kelak akan menjadi saksi bagimu. Hujjatun laka au alaika, memberatkanmu, membantumu atau malah memberatkanmu. Kullun nas yaqdu, sesungguhnya manusia setiap hari ini berangkat menuju pekerjaannya. Faba'i nafsahu, dan pekerjaannya itu menjual. Sapa sing didol awake, sing tuku Gusti Allah. Faba'i nafsahu, mereka menjual dirinya. Famu'tikuha au mubukiha, mereka selamat atau malah akan celaka. Diriwayatkan suci separuh dari keimanan. Kemudian Al-Imam Ghazali menerangkan suci yang dimaksud di sini itu adalah bersihnya hati dari kedengkian, dari iri, dari dendam, wasairul amradil qulub, sucinya hati dari penyakitnya hati. Wadzalika annal iman al-kamil innama yatimu bidzalika, karena keimanan seorang hamba yang sempurna ya kuwi sucinya hati dari penyakitnya, hasud, dendam, dan sa'il amrad, semua penyakit hati. Faman ataba bisyahadah, kemudian barang siapa yang bersahadat, hasalalahu satru, wong sing wis syahadat kuwi entuk separuh. Entuk separuh. Tapi atine resik entuk kabeh. Wa man tahara qalbahu min baqiyatil amrad kamula. Siapa orang yang bersih hatinya berarti sempurna keimanannya. Ini Al-Ghazali. Ulama lain mengatakan yang dimaksud tahur ya taharah, salat. Karena Allah mengatakan iman itu sholat, separuhnya taharah, bersuci. Jadi kalau tidak ada bersuci, taharah, dasar sholatnya. Kalau Al-Ghazali mengatakan tidak, resik hati. Karena hati ini cuma bisa jadi bersih, kata Al-Ghazali, dengan apa? Dengan obat-obati. Obat hati sendiri macam-macam. Ada obat sing bentuknya loro umum, yo biasa, Mosep, Paramed, itu lorone umum.
Lorone orang biasa, ya jelas penyakitnya umum. Lah mari ini penyakit umum itu dengan apa? Mari ini ya dengan pengajian. Mari ini dengan ilmu, majelis ilmu. Mari ini dengan berselawat. Mari ini dengan berzikir. Ini penyakit yang biasa-biasa. Mari ini dengan apa? Dengan baca Al-Quran. Ini penyakit yang umum. Tapi ada penyakit yang khusus. Penyakit yang butuh dokter khusus. Diombeni paramed nggak mempan, padahal mumet. Karena apa? Tiba-tiba tensinya dhuwur. Karena tensinya dhuwur. Ini obatnya juga lain. Termasuk hikmah dari adanya tasawuf toreko. Jadi ngerti penyakit yang khusus untuk aku ini saat ini loroku opo. Loroku ini opo. Saya ngerti yang mengerti penyakit hatinya orang pesuluk, seorang saleh itu yang mesti sing pas di bocah iki lorone apa. Kalau penyakit umum yo cukup dengan baca Al-Qur'an, bersolawat, majelis ini. Ini Al-Ghazali yang mensyaratkan. Ini Al-Ghazali yang mensyaratkan seperti itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Imam Ghazali mengatakan? Karena Rasulullah mengatakan innallaha la yandur ila suwarikum wa absyarikum walakin yandur ila qulubikum wa amalikum. Ghazali mengatakan jelas yang dimaksud bersih di sini bersihnya hati. Karena Kanjeng Nabi mengatakan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak melihat jasad dan rupa kalian secara zahir. Tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah hati dan amal kalian. Lalu kalau yang dilihat hati dan amal kalian, Imam Ghazali mengatakan yo totonen jagalan hati ini. Jadi apa? Dari pangkal segala penyakit raksu kullu fati'ah itu apa? Hubud dunya. Jadi penyakit itu dibarat nih jasad. Penyakit kuwi kok diibaratnya kaya menungso, hubud dunya kuwi endase. Lek endase wis dipenggal, Imam Ghazali mengatakan lek dipenggal endase mati penyakit iki. Tapi lek mbok obati tok sing lara, endase kok sing enek anggap urip penyakit iki. Tapi lek mbok penggal endase mati. Dan pemenggalan ini butuh proses. Tidak gampang. La yanzuru ila taharatil qalb biqauli sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi terkadang ternyata setan itu tingkatan-tingkatan godoni. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi makom seseorang, semakin tinggi pula jabatan setan yang mengganggu untuk menggoda manusia. Contohnya banyak. Nah, kiai itu biasanya penyakit yang diserangnya apa? Penyakit iri, penyakit ngeri. Kalau orang kaya itu terkena penyakitnya sombong. Kalau orang biasa penyakitnya apa? Penyakitnya yang macam-macam. Kadang dengki, kadang hasut, kadang riya, dan segala penyakitnya. Bapak Rasulullah SAW walhamdulillah tamdahul mizan. Kemudian Nabi meneruskan, dan ingatlah sesungguhnya kalimat ketika kamu baca alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, itu kalimat itu langsung memadati, memenuhi semua yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya ganjarane genek tunggali saking gedine. Wa yadullu ala anna Musa alaihissalam dalani ala amalin yadkhulu lil jannah. Soalnya Kanjeng Nabi Musa pernah bermesra-mesra dengan Allah, kemudian jaluk, ya Allah, lek kula niki kalimullah, kula niki gadah pangkat wong sing gampang mesra karo jenengan,
kayak ono aku sitok amalan sing enggak sampean kayak ini boleh liyane. Khusus aku tok. Sing iso mlebune aku nek surga. Kata Allah, "Qul la ilaha illallah." Katakan wahai Musa, itu kalimat khusus buatmu, katakan la ilaha illallah. Nabi Musa bingung loh, kok iki kalimat biasa Nabi Adam, Nabi semua ngerti kalimat ini. Tapi jawab Allah, "Falau wada'atis sama as-sab wal ardun as-sab fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah la rajahat bihim la ilaha illallah wa maklum." Karena apa? Masya kabeh kuwi mau dikene timbangan. Gambarnya seperti itu. Kemudian ditimbang, dibandingkan dengan ganjaran kalimat la ilaha illallah, itu mesti semenang ganjarannya kalimat la ilaha illallah. Artinya ya tidak ada khusus-khususan, semua orang bisa. Yang penting dalam pengucapannya tulus, ikhlas. Wa idza kanat alhamdulillah tamla'ul mizan wa ziyadah lazima an takuna alhamdulillah tamla'u ma bainas samai wal ard li'anna al-mizan awsa' mimma bainas samai wal ard walhamdulillah tamla'uha wal murad annahu law kana jisman mala al-mizan. Sing dikarepne itu ganjarane dudu gedene atau enggak pahala yang ada dalam kalimat thayyibah. Kalau sallallahu alaihi wasallam as-shalah nurun, salat itu bagimu sebagai cahaya atau tawabuha atau pahalanya. Wa fi hadis basral masin fi dhalam ila masjid bin nurin atam yaumil qiyamah. Karena Kanjeng Nabi menyemangati orang yang berjalan di masjid untuk berjamaah di waktu malam. Apa? Kanjeng Nabi mengatakan basral masin fi dhalam ila masjid bin nurin atam. Wong-wong sing mlaku nek masjid tengah wengi, arep subuh mlaku nek masjid, peteng dedet mlaku nek masjid untuk sholat berjamaah, kelak akan mendapat penerangan dari Allah di hari kiamat. Ini janjine Allah. Wasadaqah burhan, kemudian sedekah. Sedekah itu bukti. Ai dalilun ala sihati iman, karena cuma tanda sehatnya iman itu sedekah. Dulu zamannya Rasulullah, orang-orang munafik melakukan semuanya amalan-amalan ibadah, puasa, haji, sholat, tapi zakat ya. Yang membedakan di sini sahibuha wasumiyat shadaqah bi annaha dalilun ala sidqi imanihi. Kenapa dinamakan sedekah? Sedekah ini diambil dari kata shadaqah, orang yang jujur, orang yang benar keimanannya. Wa dzalika innal munafiq qad yusolli wa la tusahil alaihi shadaqah. Karena orang munafik itu pembedanya di sedekah. Orang munafik belum sedekah. Kalau belum sedekah berarti menunjukkan keimanannya benar. Qaul sallallahu alaihi wasallam was-sabru dia, kemudian kesabaran itu penerang. As-sabrul mahbub, sabar ini senantiasa disenangi Gusti Allah. Sabar apa? Imam Abdullah bin Alul Haddad mengkategorikan sabar itu ada 4. Sabar atas musibah, sabar atas maksiat, sabar atas taat, dan sabar atas cobaan. 4 ini berarti kabeh kon sabar. Ujian itu macam-macam. Sabru ala ta'ah wal bala wal makarih dunia, barang-barang yang tidak disukai dalam hubungan perkara dunia. Wa maknahu la yazalu sahibuhu mustamirun ala shawab. Maknanya orang sing sabar mesti senantiasa mendapat ganjaran. Nah, terus ada yang pernah bertanya, apakah sabar itu ada batasnya? Ini siapa yang bertanya? Muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah bertanya, apakah sabar itu ada batasnya? Dijawab, loh, lek sabar enek batasi. Padahal Gusti Allah ngomongi ganjaran sabar gak enek batasi. Apa pantes wong kok kaya ngono? Lek enek sing muni, lho jenenge sabar apa ada batasnya? Gusti Allah ngekei ganjaran sabar gak enek batasi. Lek enek sik tekon ngono apa ya pantes. Ini perkataan beliau.
Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kullun nas yaddu fabai nafsahu. Laksana manusia itu laksana berangkat kerja kemudian menjual dirinya. Maksudnya piye? Ya didol awake didol sing nuku Gusti Allah, sing ngedol awake dhewe. Kullu insan yas'a li nafsihi faminhum man yabi'uha lillah bi taatihi. Ngedole dengan apa? Menjualnya dengan ketaatannya kepada Allah. Fayu'tikuha minal adab. Kemudian Allah membelinya dengan membebaskannya dari adab. Wa minhum man yabi'uha lisyaitan. Tapi ada juga sebagian hamba yang menjual dirinya kepada setan. Wal hawa, juga hawa nafsu. Bi'idbahiha fabu biqam fayu biquha. Itulah yang menghancurkannya. Au yuhlikuha, atau membinasakannya. Man qala hina yusbah. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa yang pagi hari berkata, Allahumma inni asbahtu ashaduka wa ashadu amalat arsika wa malaikatuka wa anbiyauka wa jami'u khalqika annaka antallahu la ilaha illa wahdaka la syarikalah wa anna muhammadan abduka wa nabiyuka ittaqallahu rubahu minan nar. Yang hadis Kanjeng Nabi seperti ini. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan, barang siapa yang tangi turu setelah melakukan sholat, tangi turu kemudian mengamalkan amalan ini, Allahumma inni asbahtu ashaduka wa ashadu amal arsyika wa malaikatuka wa anbiyauka wa jami'u khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta. Saya baca seperti ini, i'taqallahu rubahu minan nar. Allah membebaskan 1/4 bagian tubuhnya dari neraka. Kok 1/4? Soalnya montone pengpisan. Lek pengen kabeh selamat tekan rokok, yo diwaca ping 4. Jadi seperti ini. Fa'in gila al-malik idha ataka ba'du abdihi syar'at ila bagi wallahu rabbul awal falam yasur alihi wa kadzalika al-bagi. Nek pengen kabeh selamat tekan rokok, yo wacanan ping 4. Ini hadis ini menunjukkan semua kebaikan-kebaikan. Nanti juga ada selain alhamdulillah, selain Allah Akbar, banyak kalimat thayyibah yang maknanya intinya bin wong kon dzikir. Wong kon dzikir, karena dengan dzikir ini termasuk wasiatnya Nabi Yahya yang pernah diprotes. Karena apa? Untuk disampaikan kepada kaumnya, Nabi Yahya lupa. 5 perkara besar dari Allah pada zaman Nabi Yahya langsung untuk disampaikan kepada umatnya, tapi Nabi Yahya lupa, diprotes sama Nabi Isa. Nah, awakmu ndak belum nyampe nih, ini perkara besar tak akuai. Jawab Nabi Yahya, enggak, saya yang akan menyampaikannya. Dikumpulkan semua yang telah Baitul Maqdis sampai orang-orang di Baitul Maqdis ini penuh. Kalimat wasiat dari Allah, nasihat yang paling besar apa? Alaikum bidzikrillah. Nih kon nyampe nih langsung ke Gusti Allah sampai no. Alaikum bidzikrillah. Hendaknya kalian senantiasa berzikir. Karena sangat besar. Makanya Kanjeng Nabi ngomong nih, ada yang tanya Kanjeng Nabi, syariat Islam ini akeh, kalau tidak mampu ngakoni kabeh, yang paling gampang ngopo? Yang paling gampang, jangan biarkan lidahmu ini kering, basahi senantiasa dengan zikir. Itu gampang. Kalimatani hafifatani mahbubatani ila rahman taqilatani fil mizan, termasuk subhanallah walhamdulillah ini. Qala ba'dul ulama lam yaqbi asraf min hada wa dzalika anal mustarif wallah. Ulama mengatakan ingat bahwa sesungguhnya yang menjadi pembeli itu Allah, wal ba'i al mukmin, dan penjualnya orang mukmin. Apa yang dijual? Yang dijual jiwa-jiwa mereka. Wal nabi al anfus wa taman al jannah. Terus sing dibayar apa? Sing dibayar kuwi jenenge surga. Wa fil ayat dalil anal ba'i yujbar. Ini juga tanda penjual itu ada paksaan. Sing ngedol kuwi kena hukum paksaan. Ada taslim su'ah. Dipaksa apa? Dipaksa pertama-tama untuk menyerahkan
barangnya, ini penjualnya. Qabla ayat bidutaman, sebelum pembelinya memberikan bayarannya. Wa adal mustari la yubad, dan yang membeli jelas tidak ada paksaan. Ala taslim taman. Wa dzalika anna Allah Ta'ala aujaba 'alal mu'minin al-jihad. Untuk itu Allah senantiasa memberikan hukum wajib kepada orang mukmin zaman itu untuk berjihad hatta yaqtulu, sampai mereka mati di jalan Allah. Fa'ujaba 'alaihim ayyusallimul anfus. Mereka diwajibkan untuk menyerahkan jiwa mereka, kemudian Allah membayarnya dengan surga. Fa'anjila kaifa yastari min abidihi. Dan saya kok apa yang pantas seorang tuan membeli budaknya. Dalam fikih dibahas budak mukatib, budak dengan syarat. Bebasnya apa? Budak dengan syarat ini bebasnya kalau sudah melakukan apa yang diwajibkan tuannya, dia bebas. Begitu pula Allah, apa yang diwajibkan Allah kau wis dilakoni hambane bebas dari azab neraka. Wallahu ta'ala aujaba alaihim sholawat. Apa yang diwajibkan? Sing diwajibkan yo salat ping 5, poso, zakat, haji, wa ghairi dzalika. Fa idza addu dzalika fahum ahrar. Kalau orang-orang itu melakukan apa yang diwajibkan, mereka ini bebas. Orang merdeka, bebas dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sing dereng paham mau